Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Kyo, salah satu operator Madrasah Aliyah di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Kali ini saya akan mencoba untuk berbagi tutorial bagaimana cara membuat soal TAT penilaian akhir tahun untuk semester genap tahun ajaran 2019-2020. Oke, langsung saja kita masuk. Oke, langkah selanjutnya kita buka kelas online. Tapi sebelumnya Bapak Ibu yang statusnya sebagai guru itu sudah membuat kelas online untuk masing-masing kelas sesuai mapel yang pegang. Oke, kali ini kita akan coba untuk membuat soal TAT pada mapel bahasa Inggris kelas 10 IPS. Kita klik kelasnya, kemudian kita cari menu CBT, Computer Basic Test. Kita klik, kemudian muncul kotak dialog seperti ini, dan langkah selanjutnya adalah kita buat soal ujian CBT baru. Kemudian pada kotak dialog yang muncul setelah kita klik menu tadi, maka akan muncul seperti ini. Ada jenis ujian, tapi kita lihat dulu di samping kirinya itu ada petunjuk pengaturan ujian, buat soal ujian, import soal, dan bank soal. Sekarang kita masuk ke poin 1 pada pengaturan ujian. Tapi sebelum masuk itu kita lihat dulu seperti apa petunjuk dalam pembuatan soal CBT. Di sini ada 6 poin yang harus Bapak Ibu pahami dulu bagaimana petunjuk untuk pembuatan soal CBT tersebut. Jika sudah paham, kemudian langsung masuk ke poin pertama, pembuatan atau pengaturan soal ujian. Situ di menu jenis ujian kita pilih jenis ujian apa yang akan kita buat. Dalam hal ini kita akan buat soal TAT, maka kita pilih penilaian akhir semester. Kemudian pada menu berikutnya kita beri nama soal tersebut dengan menggunakan nama yang sesuai dengan tes yang akan kita ujikan. Kebetulan di sini saya sudah buat nama dari soal penilaian semester, yaitu penilaian akhir tahun semester genap tahun pelajaran 2019-2020. Kemudian durasinya bisa menggunakan 90 menit atau 120 menit. Nah, di sini setelah full akan muncul 120 menit. Langkah selanjutnya kita akan tentukan tanggal mulai ujiannya. Bisa lihat di jadwal masing-masing di sana. Kebetulan di jadwal yang kita diberikan itu ujian TAT-nya pada bulan Juni, awal bulan Juni. Oke, kita ambil coba tanggal 10. Kemudian batas akhirnya pun juga tanggal 10 karena sehari atau kemudian pada poin berikutnya di situ ada acak soal dan aktifkan soal. Nah, apa fungsinya di sini? Acak soal ini menunjukkan bahwa di soal yang akan kita buat itu nanti pada siswa itu akan acak, artinya tidak sesuai dengan urutan yang kita buatkan pada aplikasi ini. Kemudian aktifkan ujian. Di sini sudah jelas petunjuknya. Kalau misalnya ujian ini soal yang kita buat ini tidak ditampilkan di siswa, di akun siswa, maka kita pilih centang ke kiri atau kita geser ke kiri. Artinya soal ini tidak akan muncul di akun siswa. Oke, kemudian jikalau sudah rasa settingannya sudah sesuai, bisa kemudian langsung klik simpan dan tutup, atau langsung masuk ke poin kedua, yaitu buat soal ujian. Oke, kali ini saya akan langsung ke poin kedua.
yaitu buat soal. Oke, seperti ini dia tampilannya. Kemudian kita akan pilih sekarang jenis soalnya. Lihat di situ apakah kita akan buat soal dengan pilihan ganda salah benar, atau menjodohkan, short answer, atau isi. Kali ini saya akan buat soal dalam bentuk pilihan ganda. Saya akan pilih pilihan ganda. Oke. Nah, kemudian secara otomatis nanti akan muncul di situ kotak untuk membuat soal, kemudian option jawaban dari A sampai E. Kebetulan karena madrasah aliyah, maka option jawabannya itu berjumlah 5, artinya sampai E. Oke, kita akan coba buat contoh soalnya. Optionnya oke, pelan-pelan Bapak Ibu, santai. Kemudian lihat kunci jawabannya. Lainnya biarkan tidak boleh seperti ini, atau kita bisa ubah. Kalau misalnya soal yang kita buat itu jumlahnya 50, maka masing-masing soal itu bobot nilainya adalah 2. Kita tulisnya di situ 2, kemudian tambah soal. Oke, maka nanti akan muncul soal berikutnya atau pertanyaan kedua. Kita bisa lihat di situ lagi soal yang kita buat tadi. Kalau memang kita perlu edit lagi, kita bisa klik nomor soal yang akan kita ubah atau menuju soal berikutnya. Nah, ini. Kemudian kalau sudah kita buat seperti ini, klik simpan dan oke. Maka akan muncul nanti di situ daftar soal yang akan kita buat, yang sudah dibuat. Nama dari soalnya apa, jenis soalnya apa, jumlah soalnya berapa, durasinya berapa, waktu pelaksanaannya berapa, kemudian token ini nanti akan digunakan oleh siswa untuk sebagai kunci untuk masuk ujian dengan menggunakan kunci. Nah, di bagian aksi ini ada 5 pilihan, artinya di situ kita akan lihat dari kelimanya apa. Yang warna kuning itu soal bisa kita simulasikan, artinya untuk menunjukkan seperti apa tampilan yang ada di siswa. Kemudian di poin kedua itu ada edit CDP. Kalau memang ada soal yang perlu kita revisi, kita klik ke bagian yang bertanda icon pensil. Kemudian yang bericon tong sampah itu artinya kalau memang soal ini tidak mau digunakan, bisa kita hapus. Kemudian pada bagian berikutnya ada analisis soal, artinya analisis soal yang mana soal yang kita buat yang dikerjakan oleh anak, dan kita bisa lihat seperti apa analisis soalnya. Selanjutnya ada hasil CDP, hasil yang muncul nanti dari setelah siswa menggunakan ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita tidak mau langsung menggunakan aplikasinya, artinya kita akan kerjakan dalam kondisi tidak secara online tapi offline, artinya bisa kita kerjakan di luar aplikasi ini, maka ada cara lain yang bisa kita gunakan untuk bisa menginput atau membuat soalnya. Di sini jelas ada 1, 2, 3, 4. Pada poin kedua ada buat soal ujian, ada import soal. Nah, kita klik yang import soal. Di sini di aplikasi ini sudah disediakan template-nya untuk kita gunakan menginput soal secara offline atau di luar aplikasi. Kita harus kita klik ini download template-nya.
Kemudian setelah terdownload, nanti kita kemudian langsung buka. Nah, ini model dari template soal secara offline. Ini yang kita akan sekarang saya akan coba. Ya Bapak Ibu. Nah, karena kebetulan saya sudah buat template soalnya, maka kita akan coba sekarang membuat atau mengimport soal yang sudah dibuat dengan menggunakan template. Artinya soal yang kita buat itu nanti di sini kan secara default dia muncul sejumlah 10 soal. Tapi kalau kita buat soal sebanyak 50, maka kita tambahkan di sini 11, kemudian 12 dan seterusnya. Karena saya sudah buat template-nya, maka kita akan coba mengimportnya menggunakan template yang sudah kita buat dengan cara kembali kepada aplikasi, kemudian pilih di situ, pilih pilih file, kemudian kita akan diarahkan ke di mana file tempat tersimpan di perangkat kita. Soal berarti oke, setelah muncul seperti ini, kemudian kita import soal. Sorry, ya hilang tadi soal. Import, oke, kemudian import soal. Kita akan lihat seperti apa di hasilnya. Ya, maka nanti akan muncul di situ jumlah soal yang telah dibuat. Untuk memastikan soal itu ada atau tidak, kita buka lagi di edit CBT, oke. Kemudian masuk ke poin 2 buat soal ujian. Nah, ini sudah masuk. Soal yang pertama, soal yang kedua, ini bisa dihapus kalau memang ada soal ganda ya, ada soal ganda, tapi karena ini contoh nggak apa-apa, biarkan ya dulu. Oke, nomor 6 dan seterusnya. Nah, setelah masuk semua soal yang diimport tadi, kemudian klik simpan. Artinya kalau selama kita belum simpan, maka statusnya nanti tidak akan masuk. Oke, simpan. Oke. Ya. Barangkali cuman itu yang bisa saya sampaikan. Adapun nanti soal-soal yang berkaitan dengan mapel-mapel lain, dalam hal ini matematika ataupun kimia, fisika yang banyak menggunakan rumus, itu tidak bisa kita secara standar memasukkan lewat template Excel, tapi nanti ada cara-cara lain, dan itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih.